Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di Map Official Channel, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas 15 tanda tibanya Imam Mahdi ke bumi di akhir zaman. Masya Allah, sahabat yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Imam Mahdi nantinya akan datang di akhir zaman. Umat Islam pun wajib percaya akan kedatangannya, sebagaimana telah disampaikan melalui kalam Allah dan hadis-hadis sahih. Sebagai sosok yang dikenal bijak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Imam Mahdi ke dunia untuk pembaharuan agama Islam. Sahabat yang beriman, telah diketahui bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan tentu umat Islam percaya bahwa akhir zaman itu akan terjadi. Di dalam Islam, hari kiamat tidak sepenuhnya langsung terjadi, sahabat yang beriman, namun melalui beberapa tanda dan petunjuk. Salah satu tanda kedatangan hari kiamat adalah datangnya Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, sebutan Imam Mahdi bukanlah nama melainkan gelar, yang mana imam bermakna pemimpin dan Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Tentu di sini kita dapat mengetahui bahwa Imam Mahdi merupakan pemimpin dari umat Islam di akhir zaman, serta seorang yang baik agamanya. Ibnu Khaldun pernah berpendapat seperti yang dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat karangan Dr. Umar Sulaiman. Ketahuilah bahwa yang masyhur di kalangan umat Islam sepanjang masa adalah bahwa pasti di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari kalangan bait untuk memperkuat agama, menegakkan keadilan, diikuti kaum muslimin, dan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Ia bernama Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, inilah 15 tanda akan munculnya atau tibanya Imam Mahdi. Yang pertama, sahabat yang beriman, muncul di akhir zaman ketika kerusakan bumi terjadi. Nantinya Imam Mahdi akan muncul di ujung dunia, sebagaimana hari kiamat merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak ada satupun yang tahu kapan penghakiman datang, namun suatu dalil menyatakan berakhirnya dunia tersebut akan mendekati bumi yang rusak. Dapat diartikan bencana alam konstan, misalnya tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Bahkan akan ada orang yang bertengkar dan berperang tanpa hentinya. Saat inilah Imam Mahdi akan muncul. Sahabat yang beriman, dari hadis riwayat Ahmad, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesoliman. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, kemudian yang kedua, kondisi umat Islam terasing. Di akhir zaman nanti umat Islam akan terasing kembali, serupa saat pertama kali muncul. Sahabat yang beriman, kemudian yang ketiga, kemunculan bintang berekor. Ini sudah pernah saya bahas. Salah satu tanda lainnya adalah munculnya bintang berekor, dengan diikuti tanda lainnya
bisa jadi Imam Mahdi akan datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur. Sampai pagi aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap atau dukhan yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Kemudian yang keempat, kondisi sungai Eufrat mengering. Pernah juga saya bahas masalah ini di video yang minggu lalu kalau tidak salah, sahabat yang beriman. Ada beberapa yang dilansir dari YouTube tentang kondisi sungai Eufrat. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sahabat yang beriman, Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam hadis sahih bahwa ada salah satu ciri Imam Mahdi, yakni beliau punya nama sama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran, keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keenam, sahabat yang beriman, Imam Mahdi adalah orang Arab. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Ini hadis dari Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian beliau merupakan keturunan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, kemudian yang ketujuh, fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi dengan kesoliman dan kesemena-menaan. Dan ia umur khalifaan berumur 7-8 tahun. Kemudian sahabat yang beriman, yang kedelapan, Imam Mahdi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan pula dari Ibnu Katsir bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, Al-Fatimi Al-Hasani, atau Al-Fitan wa Malahim. Kemudian disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi merupakan keturunan Fatimah. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga menyampaikan bahwa Imam Mahdi dari keluarga dari putra Fatimah. Dapat diartikan Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang beriman, kemudian yang kesembilan yaitu Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Disampaikan dalam riwayat bahwa Imam Mahdi nantinya akan muncul di Madinah setelah terjadinya perselisihan akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Makkah. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membaiatnya di antara rukun dan makam. Sahabat yang beriman, kemudian pertanda yang ke-10 yaitu Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitungnya. Kemudian yang ke-11, berjuang membangkitkan agama Islam. Selanjutnya tanda kedatangan Imam Mahdi yakni datangnya sosok yang kelak menegakkan agama Islam. Sahabat yang beriman, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang sambil membawa petunjuk yang lurus.
Kehadirannya akan memerangi kemungkaran serta berupaya membawa umat muslim dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Kemudian yang ke-12, dibayat penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Sahabat yang beriman, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa. Maka dibayat dan diantara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Sam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, perlu kita ketahui bahwa pembahasan dengan tanda seperti ini tentu ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada yang Imam Mahdi yang mengatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul di negara ini atau di negara yang ini, maka itu tentu tidak bisa kita benarkan. Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, kita lanjut. Kemudian yang ke-13, Imam Mahdi muncul selama 7-8 tahun atau bisa jadi 9 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Di waktu itulah langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu manusia atau umat Islam selama 7 tahun atau 8 tahun, bahkan bisa jadi 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ke-14, sahabat yang beriman, datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam sejumlah riwayat diceritakan bahwa kemunculan Imam Mahdi muncul setelah bumi kemunculan Dajjal. Dajjal tersebut adalah manusia dari keturunan Adam alaihissalam yang punya kekuatan sangat luar biasa. Kemudian ia berjalan ke segala penjuru bumi dengan menebarkan fitnah kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki. Sebuah hadis menerangkan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. Sahabat yang beriman dimanapun berada, yang terakhir, yang ke-15, yaitu diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Diketahui pula bahwa turunnya Imam Mahdi ke bumi kelak akan diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Selanjutnya keduanya akan perang hingga menghancurkan kezaliman, bahkan melawan Dajjal. Lantas Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan atas mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah Subhanahu wa taala berikan kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah Subhanahu wa taala beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah Subhanahu wa taala beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, inilah 15 tanda tibanya Imam Mahdi ke bumi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf sahabat yang beriman jika ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.